Baik, yang pertama kita masuk dalam pengertian gimnospermae. Tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan tak berpembuluh atau non-vaskuler dan tumbuhan berpembuluh atau vaskuler. Tumbuhan tak berpembuluh yaitu lumut, sedangkan tumbuhan berpembuluh terdiri atas tumbuhan tak berbiji, yaitu paku, dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji sendiri dibagi dalam tumbuhan berbiji terbuka, gimnospermae, dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Gimnospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Gimnospermae berasal dari bahasa Yunani, yaitu gymnos yang berarti telanjang dan sperma yang berarti biji, sehingga gimnospermae dapat diartikan sebagai tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji terbuka merupakan kelompok tumbuhan berbiji yang bijinya tidak terlindung dalam bakal buah atau ovarium. Secara harfiah, gimnospermae berarti gim sama dengan telanjang dan sperma sama dengan tumbuhan yang menghasilkan biji. Masuk di B, yaitu ciri-ciri gimnospermae. Salah satu ciri tumbuhan gimnospermae ialah mempunyai berkas pengangkut, yakni berupa xilem dan floem. Tapi xilem pada gimnospermae tidak mempunyai pembuluh kayu, melainkan hanya traket saja. Traket ialah sel xilem yang berfungsi sebagai penunjang, sementara floem pada tumbuhan gimnospermae tak ada sel pengiring. Nah, yang berikut kita masuk dalam klasifikasi gimnospermae. Nah, klasifikasi gimnospermae, anggota gimnospermae memiliki anggota yang sedikit dibandingkan dengan anggota angiospermae. Anggota gimnospermae dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama Cicadinae. Kelas ini hanya memiliki habitus seperti pohon palem. Anggota angiospermae. Anggota pada kelas ini memiliki ciri batang berkayu, bercabang batang atau roset, dan memiliki daun sirip. 2. Gnetinae. Anggota kelas ini memiliki habitus berupa semak, perdu, atau pohon. Ciri yang dimiliki oleh anggota kelas ini yaitu memiliki batang berkayu dan merupakan tumbuhan dioecious atau tumbuhan berumah dua, contohnya seperti Gnetum gnemon atau melinjo yang sering dimanfaatkan sebagai bahan sayuran. 3. Ginkgotinae. Ciri-ciri yang dimiliki pada kelas ini yaitu memiliki habitus berupa semak, batang, dan akar berkayu, serta memiliki daun yang berbentuk seperti kipas dan berwarna keemasan. 4. Conifera. Kelas ini memiliki spesies yang paling banyak pada kelompok tumbuhan berbiji terbuka. D. Siklus gimnospermae. Gimnospermae berkembang biak dengan perubahan generasi, yang berarti siklus reproduksinya memiliki fase haploid dan diploid. Benih terbuka ke udara dan langsung dibuahi dengan penyerbukan. Dalam siklus hidup gimnospermae, tanaman bergantian antara fase seksual dan fase aseksual. Produksi gamet terjadi pada fase seksual atau siklus generasi gametofit. Spora diproduksi dalam fase aseksual atau generasi sporofit. Gametofit tumbuhan menghasilkan gamet jantan dan betina yang bersatu pada penyerbukan untuk membentuk zigot diploid baru. E. Manfaat gimnospermae. Yang pertama, sebagai bahan kertas berasal dari jenis pohon cemara, di antaranya
Casuarina, Alocaserina, Alocaserina litotalis, dan Alocaserina leumani. Yang kedua, bahan makanan atau minuman dari melinjo dan juniper. Yang ketiga, bahan obat-obatan dari ginkgo biloba dan Abies balsamea. Yang keempat, bahan bangunan dari Pinus sylvestris dan cemara. Yang kelima, bahan ukiran dari Taxus bassata. Dan yang keenam, penghasil getah dari Pinus mercusi. F. Habitat Gymnospermae. Gymnospermae hidup di mana-mana, hampir di seluruh permukaan bumi ini, mulai dari daerah tropis hingga daerah kutub, dan dari daerah yang cukup air hingga daerah kering.